Materi yang selanjutnya yaitu perawi hadis dan karyanya. Nah, jadi perawi hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu kutub sitah yang ada 6 dan juga kutub tis'ah yang ada 9. Dari yang pertama yaitu kutub sitah. Kutub sitah ini ada Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Imam Nasai dengan karyanya Sunan Nasai, Imam Abu Dawud dengan karyanya Sunan Abu Dawud, dan Imam Tirmizi dengan karyanya Sunan Tirmizi, dan yang terakhir yaitu Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Kemudian yang menurut kutub tis'ah ini ada 9, yaitu 6 kutub sitah ini tadi, kemudian ditambah 3 perawi lagi. Untuk urutannya sama persis seperti pada kutub sitah ini. Nah, pada kutub tis'ah ini ditambahi 3 perawi, yaitu Imam Ahmad dengan karyanya Sunan Ahmad, kemudian Imam Malik yang dengan karyanya Muwatta Imam Malik, dan yang terakhir yaitu Imam Daromi dengan karyanya Sunan Daromi. Di sini ada istilah sahih dan juga sunan. Nah, sahih ini adalah hadis yang sahih menurut imamnya tersebut, seperti Sahih Bukhari. Jadi ini tuh sahih menurut Bukhari. Nah, kemudian ada juga istilah sunan. Mengapa ada istilah sunan di sini? Karena dalam periwayatannya hadis ini mengandung hadis-hadis yang hasan. Mengandung hadis hasan, bukan murni terisi oleh hadis sahih saja, seperti itu. Kita masuk pada ilmu takhrij al-hadis teoretik. Apa sih itu ilmu takhrij al-hadis teoretik? Jadi pengertiannya yaitu kegiatan penelitian tentang hadis. Nah, diadakan penelitian ini yaitu tidak lain adalah untuk mengetahui mana hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Manfaat dari penelitian hadis ini yaitu diantaranya yang pertama bisa diketahui jumlah periwayatan hadis. Kemudian yang kedua diketahui kuat tidaknya periwayatan, seperti tadi untuk menentukan hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Dan yang ketiga yaitu menguatkan keyakinan bahwa hadis tersebut benar. Maksudnya semisal tadi bisa diketahui hadis tersebut sahih, maka kita bisa lebih meningkatkan kepercayaan kita terhadap hadis tersebut. Nah, untuk metode takhrij ini sendiri ada 2, yaitu metode konvensional yang kita lakukan secara langsung, mungkin dengan mengumpulkan kitab-kitab hadis yang ada. Kemudian yang kedua yaitu dengan metode perangkat komputer. Dengan perangkat komputer ini biasanya menggunakan suatu aplikasi yang mana di situ nanti kita hanya tinggal memasukkan kata kunci hadis yang ingin kita cari. Itu hadis tersebut termasuk ke dalam hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu permasalahan ingkar sunnah. Apa sih permasalahan ingkar sunnah itu? Jadi dari sini pengertiannya terlebih dahulu ya. Permasalahan ingkar sunnah ini adalah sekelompok umat Islam yang tidak menerima sunnah sebagai dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi di sini pada intinya adalah sekelompok umat yang tidak menyetujui bahwa sunnah ini adalah dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, di sini ada 3 kelompok ingkar sunnah, yaitu yang pertama mengingkari hadis secara keseluruhan. Jadi semua hadis itu diingkari, tidak ada yang percayai. Kemudian kelompok yang kedua atau golongan yang kedua yaitu yang mengingkari sunnah kecuali hafiz, yaitu hadis-hadis diingkari kecuali hafiz. Dan yang ketiga yaitu mengingkari hadis yang berkualitas ahad. Maksudnya yaitu mereka mengingkari hadis-hadis yang ahad saja, namun untuk hadis mutawatir dan hadis sahih itu bisa diterima. Nah, di sini ada juga kemunculan permasalahan ingkar sunnah, yaitu ada 2 masa. Dari yang pertama yaitu semenjak terjadi perang saudara, yaitu ketika munculnya kaum Syiah. Dan yang kedua yaitu di era modern saat ini, biasanya bersifat pandangan pribadi yang disebarkan untuk mencari pengikut. Tujuannya itu untuk mencari pengikut, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.